Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta didik SMA Negeri 1 Kota Sukabumi. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi yang ada di kelas 12 semester 5. Ya, di awal semester ini kita akan mempelajari tentang materi pergolakan daerah yang ada di Indonesia. Langsung saja, tanpa berlama-lama membahas sesuatu yang tidak penting, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke ya, yang pertama materi di kelas 12 ini itu mencakup beberapa hal ya, seperti yang kalian sudah bahas di kelas 11 sebelumnya, itu materi tentang upaya mempertahankan kemerdekaan. Jadi ketika zamannya revolusi tahun 1945 sampai tahun 1949, kalian sudah bahas materi-materi yang berkaitan dengan upaya mempertahankan kemerdekaan. Jadi untuk materi pertama kali di semester 5 ini, kita akan membahas tentang upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Ya, seperti yang kalian ketahui bahwa setelah Indonesia merdeka tahun 1945, ya, jadi beberapa wilayah di Indonesia ini ternyata memiliki kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga nanti akan mengganggu keamanan dari NKRI. Seperti yang dikutip oleh Soekarno, bahwa Soekarno pernah berkata, perjuanganku akan lebih mudah karena hanya mengusir penjajah, sementara perjuanganmu akan lebih susah karena melawan bangsa sendiri. Di dalam bab ini, kita akan membahas 3 jenis pemberontakan atau perlawanan-perlawanan bangsa Indonesia yang berdasarkan 3 kepentingan. Kepentingan yang pertama atau jenis yang pertama itu ada pemberontakan yang berkaitan dengan ideologi yang mengganggu sistem keamanan Pancasila. Ya, yang pertama ada pemberontakan PKI Madiun tahun 48. Kemudian ada pemberontakan DI-TII. Nah, pemberontakan DI-TII ini nanti terdapat 5 wilayah. Ada DI-TII Jawa Barat, DI-TII wilayah Aceh, DI-TII wilayah Kalimantan Selatan, dan lain-lain. Dan materi yang ketiga di sini adalah materi yang sangat-sangat fenomenal, bahkan sampai sekarang masih diperdebatkan, yaitu tentang gerakan 30 September. Yang kedua yaitu ada pergolakan berkaitan dengan kepentingan. Yang pertama ada APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Yang kedua yaitu ada pemberontakan Andi Ajis. Dan yang ketiga yaitu pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Yang terakhir yaitu adalah pemberontakan berdasarkan sistem pemerintahan. Ada 2 ya, yaitu PRRI dan Permesta. PRRI ini singkatan dari Perjuangan Revolusioner Republik Indonesia. Dan yang ketiga ada Permesta atau Perjuangan Rakyat Semesta. Di dalam video kali ini, video yang pertama kali ini, kita akan bahas dulu tentang materi ini. Ya, materi yang berkaitan dengan ideologi. Tapi khusus untuk yang gerakan 30 September, Bapak tidak akan bahas dulu di dalam video ini. Jadi cukup materi yang ini aja, PKI Madiun dan DI-TII. Oke, next. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, ya, kita lihat dulu timeline dari perjalanan Republik Indonesia. Ya, Bapak ambil dari zaman pendudukan Jepang ya. Ketika tahun 1942 ini Indonesia di bawah pendudukan Jepang dengan romusanya, dengan sistem pemerintahannya dan lain-lain, sehingga nanti Indonesia mengambil suatu langkah yang sangat bersejarah saat itu dan memanfaatkan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua untuk memerdekakan diri. Akhirnya Soekarno ketika tahun 45 sudah memerdekakan diri secara de facto. Menjelang tahun 1949, dari tahun 45 sampai 49 ini, berbagai perlawanan yang dilakukan oleh Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Sehingga nanti Indonesia mendapatkan pengakuan dari dunia internasional, terutama pengakuan dari negara penjajah, dari Belanda, yang ditandai dengan konferensi meja bundar. Dan di dalam konferensi meja bundar itu, Indonesia mengambil suatu sistem yang disebut dengan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sayangnya, Republik Indonesia Serikat ini itu tidak bertahan lama. Dan ketika tahun 50-an,
itu nanti Indonesia mengalami yang namanya sistem demokrasi liberal, di mana mulai muncul partai-partai politik saat itu. Tahun 1959, di sini mulai nanti muncul ada demokrasi terpimpin, di mana kekuasaan terpusat kepada presiden yang saat itu dipimpin oleh Soekarno. Tahun 66 memasuki zaman baru, di mana kalau kita lihat ini, zaman Orde Baru ini benar-benar menimbulkan beberapa pro kontra sampai sekarang. Banyak orang-orang yang masih menginginkan kembali terhadap pemerintahan Orde Baru. Mungkin kalian juga pernah ingat kan, ada slogan, "Piye kabare enakan zaman kutoh?" Nah, nanti kita akan bahas di sini. Dan terakhir, tahun 1998 sampai sekarang, itu disebut zaman reformasi. Nah, ini adalah timeline perjalanan Republik Indonesia dari tahun 42 sampai 98. Nah, pergolakan daerah itu, pergolakan dari zamannya DITII, dari PKI Madiun sampai PRRI Parmesa, itu skala waktunya dari sini nih. Ya, dari tahun 46 sampai 56. Jadi ketika Indonesia sudah merdeka tahun 45, ini nanti menimbulkan banyak pergolakan-pergolakan politik seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, next. Nah, kita lihat pengertian dulu tentang disintegrasi. Sebenarnya apa sih disintegrasi itu? Ya, kalau kalian lihat di KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, disintegrasi ya, dis itu kan tidak, integrasi yaitu bersatu. Jadi artinya tidak bersatu atau sama dengan perpecahan. Jadi kalau menurut KBBI, suatu keadaan yang tidak adanya satu padu. Jadi mengapa bangsa Indonesia itu nanti bisa terpecah belah, itu nanti akan kita bahas di sini. Ya, jadi kalau untuk permasalahan tentang disintegrasi secara literasi, kalian bisa pahami materi-materi tersebut di UKBM atau di buku paket lainnya. Next. Yang pertama, kita akan bahas tentang konflik berkaitan dengan ideologi. Yang pertama yaitu ada PKI Madiun ya. PKI Madiun itu pergolakan daerah yang diawali oleh Partai Komunis Indonesia ya. Jadi kalau kalian tahu sekarang, PKI itu kan dianggap sebagai partai terlarang sejak zamannya Orde Baru ya. Kemudian yang kedua yaitu ada DITI. DITI atau Darul Islam Tentara Islam ya. Ini DI itu singkatan dari Darul Islam Tentara Islam Indonesia ya. Jadi ada beberapa pergolakan DITI yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia ya. Yang pertama itu terjadi di wilayah Jawa Barat ya, dengan pemimpinnya yang bernama Sekar Marijan Kartosuwiryo. Dia menginstruksikan kepada bawahannya. Sebenarnya Kartosuwiryo ini dulunya adalah seorang kiai yang sangat taat terhadap pemerintahan Indonesia. Tapi karena ada suatu hal yang menjadikan beliau bukan membelot ya, tapi merasa dirinya harus menentukan wilayahnya dan tidak tergantung terhadap pemerintahan Indonesia, maka beliau nanti akan mendirikan suatu pemerintahan yang disebut dengan DITII atau bisa disebut juga dengan NII, Negara Islam Indonesia ya. Ada yang disebut dengan NII, Negara Islam Indonesia. Dan pengaruh dari Kartosuwiryo ini itu nanti menyebar ke berbagai wilayah, terutama ke Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, hingga nanti paling utara ada di Aceh ya. Nah, ini adalah permasalahan dari pergolakan DITII. Dan yang terakhir, nanti kita akan bahas di satu video khusus ya, akan kita bahas tentang gerakan 30 September yang sampai sekarang masih menjadi suatu hal yang diperdebatkan. Ya, siapa di balik pemimpin atau dalang dari gerakan 30 September? Atau orang dulu itu nyebutnya Gestapo, gerakan September 30, atau juga disebut dengan Gestok, gerakan 1 Oktober. Kalian juga bisa nonton filmnya lah ya. Next, yang pertama itu adalah pemberontakan PKI Madiun. Seperti yang sudah dibahas di UKBM ya, di sini Bapak tidak akan menjelaskan secara detail tentang pemberontakan ini, hanya menjelaskan sesingkat mungkin ya. Kalau misalkan kalian tidak ada yang mengerti, bisa langsung di
pertanyakan secara langsung. Oke ya, yang pertama ada pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 atau pemberontakan dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia ya. Jadi ketika tahun 45 itu Sultan Syahrir mengusulkan kepada Wakil Presiden ya bahwa yang namanya suatu lembaga itu harus terdiri dari beberapa partai. Yang saat itu muncul beberapa partai, salah satunya ada PKI ya, yang masih belum dilarang saat itu. Nah, PKI ini di bawah pemerintahannya dengan orang-orangnya itu nanti pernah menjadi suatu partai yang mendominasi pemerintahan, terutama ketika pemerintahan yang digaungi oleh kabinet Amir Syarifuddin. Jadi kalian harus pahami dulu tentang pemerintahan awal pembentukan Republik Indonesia. Jadi setelah Indonesia merdeka itu nanti ada beberapa kabinet yang memimpin Indonesia. Salah satunya yaitu kabinet Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin ini merupakan Perdana Menteri Indonesia yang berasal dari fraksi Partai Komunis Indonesia. Nah, ketika Amir Syarifuddin ini menjabat sebagai Perdana Menteri, Amir Syarifuddin mengadakan suatu perjanjian bersama Belanda, perjanjian untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa semenjak Indonesia merdeka tahun 45, Indonesia ini kan membutuhkan suatu pengakuan untuk menjadi sebagai sebuah negara merdeka. Maka dari itu kan ada upaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Ada dua cara yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Yang pertama dengan cara perang fisik ya, makanya nanti ada pertempuran Surabaya, pertempuran Bojong Kokosan, pertempuran Medan Area dan lain-lain. Dan satunya lagi yaitu adalah perjanjian-perjanjian dengan cara diplomasi. Maka dari itu nanti ada 4 perjanjian yang ditandatangani oleh pemerintahan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama ada perjanjian Linggarjati, yang kedua ada perjanjian Renville, ketiga ada Rumroyen, dan keempat ada Konferensi Meja Bundar. Nah, di dalam Konferensi Meja Bundar ini, itu Indonesia sudah diakui secara resmi oleh Belanda sebagai sebuah negara yang merdeka. Salah satu perjanjian yang dihasilkan oleh Amir Syarifuddin itu nanti terangkum dalam perjanjian Renville ya. Perjanjian Renville ini itu nanti mendapatkan pro kontra dari masyarakat Indonesia. Apa yang menyebabkan pro kontra terhadap perjanjian Renville? Ada yang tahu? Yang mendapatkan pro kontra itu adalah permasalahan wilayah. Sebelum perjanjian Renville, kan ada perjanjian Linggarjati ya, yang dilaksanakan oleh pemerintahan Sultan Syahrir. Nah, Linggarjati, di dalam perjanjian Linggarjati, wilayah Indonesia yang diakui oleh Belanda saat itu adalah wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Sedangkan ketika zamannya wilayah Indonesia dalam perjanjian Renville, wilayah Indonesia itu semakin mengecil, termasuk wilayah Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa ini nanti menjadi wilayah yang sangat sentral dan memiliki wilayah yang sangat sempit. Maka dari itu wilayah Jawa, termasuk wilayah Jakarta dan Jawa Barat itu nanti tidak diakui dalam perjanjian Renville. Nah, nanti banyak orang-orang di dalam pemerintahan yang tidak setuju dengan perjanjian Renville ini, terutama yang dilaksanakan oleh Amir Syarifuddin. Maka dari itu nanti Soekarno sebagai pemegang kepala negara saat itu, mandat dari kabinet ini, itu nanti mencopot jabatan Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri, itu nanti dialihkan kepada Hatta. Yang nantinya menyebabkan kekecewaan dari Amir Syarifuddin kepada kabinet Hatta. Jadi si Amir ini yang awalnya Perdana Menteri, itu nanti digantikan oleh Hatta. Karena salah satu hal mengapa Amir Syarifuddin ini dicopot itu karena kegagalannya di dalam perjanjian Renville yang menyebabkan wilayah Indonesia semakin sempit. Kalau kalian bahas kembali aja deh tentang perjanjian Renville dan perjanjian Linggarjati, terutama dalam hal wilayah Indonesia. Selanjutnya, latar belakang dari pemberontakan PKI Madiun itu adalah karena PKI tidak diikutsertakan dalam kabinet Hatta. Ketika zamannya kabinet Hatta, PKI ini itu nanti menjadi fraksi oposisi, jadi partai oposisi, jadi partai yang melawan pemerintahan. Karena kan kabinet Hatta menggantikan
kabinet Amir Syarifuddin. Maka dari itu, PKI yang awalnya partai pemegang pemerintahan itu nanti disingkirkan oleh kabinet Hatta. Maka dari itu nanti PKI sakit hati dan berusaha nanti membuat suatu forum baru untuk melawan pemerintahan. Salah satunya nanti PKI bergabung dengan yang namanya FDR ya, atau Forum Demokrasi Rakyat. Ditambah lagi dengan kedatangan Musso dari Uni Soviet. Musso ini adalah orang komunis yang telah belajar dari Uni Soviet, dan pemikiran-pemikiran Musso ini sangat diminati oleh masyarakat Indonesia saat itu. Ya, maka dari itu nanti PKI Madiun ini yang awalnya partai kecil tiba-tiba sudah mulai menggalang massa yang semakin banyak dan semakin masif untuk melawan pemerintahan. Inilah yang nanti menyebabkan pemberontakan PKI Madiun semakin terlihat. Next. Nah, kita lihat dulu Perjanjian Linggarjati. Wilayah Indonesia yang diakui oleh Belanda yaitu terdiri dari Sumatera, Jawa, dan Madura. Wilayah-wilayah ini adalah wilayah yang diakui dalam Perjanjian Linggarjati tahun 46. Wilayah Perjanjian Linggarjati ini disetujui ketika kabinetnya Sultan Syahrir. Makanya dalam Perjanjian Linggarjati perwakilan Indonesianya yaitu Sultan Syahrir yang dilaksanakan di wilayah Linggarjati di Kuningan. Nah, sedangkan di dalam Perjanjian Renville, wilayah Indonesia ini semakin menyempit. Ya, jadi kalau kalian tahu ini yang berwarna merah ini adalah wilayah Indonesia. Ya, terutama lihat Pulau Jawa di sini. Perbandingan antara Perjanjian Renville dan Perjanjian Linggarjati itu kan beda. Kalau dalam Perjanjian Linggarjati, seluruhnya itu kan bagian dari wilayah Indonesia. Sedangkan kalau Perjanjian Renville, wilayah yang masih putih ini, itu masih dalam persengketaan antara Indonesia dan Belanda. Maka dari itu, wilayah Jakarta yang ada di sini, sebenarnya ini juga termasuk wilayah sengketa ya, bukan warna merah. Maka dari itu, ibu kota Indonesia yang ada di Jakarta di sini itu nanti dipindahkan ke Yogyakarta. Salah satu dampak dari Perjanjian Renville itu nanti bisa menyebabkan adanya perpindahan ibu kota, pemberontakan PKI, bahkan pemberontakan DITI pun itu nanti gara-gara Perjanjian Renville. Ya, tentara-tentara divisi Siliwangi yang ada di sini itu harus melaksanakan perpindahan dari Jawa Barat menuju Jawa Tengah ke sini, ke Jogja, yang disebut dengan Hijrah Siliwangi. Nah, ini yang menyebabkan kekecewaan pemerintahan Indonesia terhadap kabinet Amir Syarifuddin. Karena dianggap Amir itu gagal dalam Perjanjian Renville. Yang awalnya wilayah Indonesia itu banyak, seperti ini. Kita kan kalau mempertahankan suatu wilayah kan bukannya berkurang, harus lebih. Tapi ini malah berkurang. Jadi ketika Perjanjian Linggarjati ke Renville itu, wilayah Indonesia semakin sempit. Nah, ini yang dijadikan alasan mengapa Amir Syarifuddin dicopot dari jabatannya sebagai Perdana Menteri. Ini adalah pergantian Perdana Menteri dari sejak tahun 45 ya. Dimulai dari Perdana Menteri Sultan Syahrir dari tahun 45 sampai 47. Kemudian digantikan oleh Amir dari tahun 47 sampai tahun 48. Dan kemudian digantikan oleh Hatta. Jadi Hatta itu nanti menggantikan Amir Syarifuddin yang dianggap sebagai Perdana Menteri yang tidak berhasil dalam mempertahankan NKRI. Next. Nah, ini Amir Syarifuddin dan Musso. Amir Syarifuddin dulu sebenarnya sahabatnya Hatta juga. Ya. Nah, ini adalah jalannya pemberontakan dari PKI Madiun. Jadi PKI dan FDR itu nanti melaksanakan suatu yang disebut dengan gabungan. Jadi mengadakan aliansi antara PKI dan FDR ini adalah dua partai yang sama-sama tersakiti oleh pemerintah. Maka dari itu nanti menggabungkan diri untuk melawan pemerintahan. Kemudian dua aliansi ini itu nanti kedatangan seorang yang sangat berpengaruh dalam PKI, yaitu Musso, yang melahirkan pemikiran-pemikiran dari Karl Marx untuk diterapkan di PKI. Selanjutnya nanti PKI ini membawahi atau mempengaruhi kaum buruh dan tani untuk melawan pemerintahan. Kenapa harus buruh dan tani? Karena kalau buruh dan tani ini adalah dua
golongan yang sangat-sangat terlihat dampaknya dalam kemerosotan ekonomi masyarakat Indonesia saat itu. Ketika tahun 45 sampai tahun 49, itu krisis ekonomi terjadi di Indonesia sangat buruk. Sehingga dampaknya itu terhadap buruh dan petani itu sangat-sangat terlihat. Ya, makanya buruh dan tani ini sangat menghormati pemikiran-pemikiran yang disebarkan oleh PKI. Yang selanjutnya, buruh dan tani ini nanti melaksanakan demonstrasi untuk mogok kerja. Jadi buruh dan tani ini berusaha untuk mengambil hak-hak mereka dengan cara mogok kerja. Dan ketika demonstrasi ini berlangsung, Musso sebagai ketua umum PKI itu nanti mendirikan negara Republik Soviet. Musso ini terinspirasi dari adanya negara Uni Soviet, bahwa dia akan melancarkan jalan baru sebagai jalan pengganti untuk Republik Indonesia. Ya, makanya PKI ini nanti mulai berkembang di Indonesia. Kalau kalian tahu, ini lambang PKI ya, ada palu dan arit. Ya, kalau palu itu untuk melambangkan buruh, sedangkan arit untuk melambangkan tani. Next. Nah, akhir dari pemberontakan ya. Kalau akhir mah kalian bahas aja atau baca aja di UKBM atau di buku paket ya. Di sini hanya sebatas sekilas aja. Kalau di akhirnya, soalnya PKI ini bisa ditumpaskan oleh TNI ya. Kalau di kalau musuhnya itu ditembak, sedangkan Amir Syarifuddinnya dihukum mati ya. Kalau kalian jalan ke Bandung, itu nanti ada jalan yang namanya Jalan Gatot Subroto atau Jalan Gatsu. Nah, ini diambil dari pahlawan TNI yang berperan dalam pemberontakan akhir dari pemberontakan PKI Madiun. Ini adalah gambar masyarakat PKI Madiun yang sudah ditangkap ya. Kalau kalian lihat ini diikat, ini perlakuan PKI yang sudah meresahkan warga saat itu. Ini juga. Nah, ini adalah persahabatan antara Amir Syarifuddin, Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta, itu mereka sahabatan ya. Ini Amir ya, ini Amir Syarifuddin, ini Muhammad Hatta, ini adalah Sultan Syahrir, dan ini adalah Agus Salim. Ini adalah 4 sekawan yang mereka ini alumni Universitas Leiden yang ada di Belanda. Dan keempat orang ini itu orang-orang yang sangat jenius. Sehingga nanti mereka ini terlibat konflik dalam perpolitikan Indonesia. Ya, jadi Sultan Syahrir pernah jadi Perdana Menteri. Dilanjutkan oleh Amir Syarifuddin pernah jadi Perdana Menteri. Dan Hatta juga pernah menjadi Perdana Menteri. Termasuk Agus Salim ya. Agus Salim ini adalah orang yang bisa berbicara dalam beberapa bahasa, poliglot ya. Dia dikenal dengan orang yang sangat jenius ya, dari Sumatera Barat. Next. Selanjutnya yaitu ada DITI Jawa Barat ya, atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia di daerah Jawa Barat. Dan perlawanan DITI ini dari tahun 49 sampai 62 ya. Cukup lama mengakhiri dari perlawanan DITI ini. Lihat dari latar belakangnya. Nah, latar belakang dari perlawanan atau pemberontakan DITI ini, itu yang pertama, karena adanya kekecewaan terhadap perjanjian Renville. Lagi-lagi dalam perjanjian Renville. Jadi, perjanjian Renville ini benar-benar menjadi efek domino dari pergolakan daerah atau pergolakan konflik di Indonesia. Ya, mengapa perjanjian Renville ini bisa menyebabkan pergolakan daerah di wilayah Jawa Barat? Karena kalau kita lihat, seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa perjanjian Renville dan perjanjian Linggarjati, itu wilayah Indonesia semakin sempit. Ya, kalau kita lihat, ya misalkan ini wilayah Jawa ya, anggaplah ini Pulau Jawa. Kan wilayah Indonesia ketika perjanjian Linggarjati, itu diakui semuanya Jawa itu. Tapi ketika perjanjian Renville ini, wilayah Jawa Barat yang ada di sini, itu nanti tidak diakui dalam perjanjian Renville. Sehingga wilayah-wilayah Jawa Barat di sini itu harus dikosongkan. Dan orang-orangnya harus dipindahkan ke wilayah Jawa Tengah. Ya, maka dari itu nanti tentara-tentara Indonesia dari divisi Siliwangi itu melaksanakan pindah
ya, pindah tempat dari Jawa Barat ke Jawa Tengah yang disebut dengan hijrah Siliwangi. Nah, orang-orang yang di bawah naungan Kartosuwiryo ini di daerah Jawa Barat ini ada beberapa orang yang tidak mau turut terhadap pemerintah Indonesia, yang tidak mau turut terhadap perjanjian Renville. Maka dari itu, orang-orang yang ada di sini itu nanti memproklamasikan diri sebagai wilayah DITII, seperti itu. Ya, makanya nanti yang kedua di sini ada Laskar di Jawa Barat menolak untuk hijrah Siliwangi. Jadi orang-orang yang ada di sini itu menolak untuk berpindah. Kan kalau misalkan wilayah Jawa Barat ketika tidak diakui sebagai wilayah Indonesia di perjanjian Renville, maka wilayah di sini itu akan terjadi yang namanya kekosongan kekuasaan. Ya, Indonesia bukan, Belanda juga belum datang. Maka dari itu, orang-orang yang ada di Jawa Barat, orang-orang DITI ini nanti memanfaatkan situasi tersebut dan memproklamasikan DITI sebagai pemerintahan baru yang ada di wilayah Jawa Barat saat itu. Ya, yang diketuai oleh Kartosuwiryo atau Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Itu adalah seorang seorang pemimpin pesantren, ya, kiai di pesantren di Tasik yang berusaha mencapai cita-citanya dalam membuat ideologi Islam. Nah, ini dari Kartosuwiryo itu sebagai pemimpin dari DITI. Inilah ilustrasi ya, tapi ini foto asli ketika masyarakat Jawa Barat itu berpindah dengan jalan kaki ya dari Jawa Barat ke Jawa Tengah yang disebut dengan hijrah Siliwangi. Kalian lihat aja ini, no sendal, no sepatu, is always nyeker ya. Ini lihat aja, ya, bayangin aja pindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, Jawa Barat ke Jawa Tengah jalan kaki. Ya, ini bukan semansa semanpat lagi, tapi Jabar Jateng. Ya, kebayang nggak pengkornya kaki itu? Next. Nah, DITI ini yang awalnya pusatnya itu di Jawa Barat, itu nanti menyebar pahamnya berbagai wilayah Nusantara yang ternyata itu terdapat berbagai kepentingan juga. Yang awalnya dimulai dari Jawa Barat di sini, itu pertama kali nanti menyebar ke daerah Jawa Tengah. Nah, daerah Jawa Tengah ini nanti dipimpin oleh seorang Amir Fattah yang berusaha untuk juga mendirikan ideologi Islam. Setelah Amir Fattah, nanti muncul juga di wilayah Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan ini nanti dipimpin oleh Ibnu Hajar. Ya, yang kecewa terhadap pemerintahan pusat karena pemerintahan pusat ini terlalu Java sentris sehingga pemerintahan yang ada di luar Jawa itu seolah-olah tidak diperhatikan. Ya, makanya nanti DITI di wilayah Kalimantan Selatan muncul di bawah pimpinan Ibnu Hajar. Selanjutnya yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ini nanti dipimpin oleh Kahar Muzakar ya, terkenal di wilayah Sulsel, Makassar, karena Kahar Muzakar ini kesal dengan kebijakan RERA, ya, bukan lagu, tapi RERA, ya, reorganisasi dan rasionalisasi. Jadi ketika zamannya Hatta, itu muncul adanya pemangkasan Tentara Republik Indonesia. Jadi banyaknya tentara ini, itu banyak tentara yang tidak profesional. Dan Kahar Muzakar ini termasuk orang yang kecewa, karena tidak masuk ke dalam tentara yang dicanangkan oleh pemerintah. Selanjutnya nanti yang terakhir itu ada di Aceh. Jadi kalau Aceh ini beda hal. Kalau Aceh ini merasa dirinya itu ingin menjadi provinsi mandiri. Jadi Aceh itu awalnya ketika Indonesia sudah merdeka, Aceh akan dijadikan atau disatukan provinsinya dengan Sumatera Utara. Jadi Aceh dengan Sumatera itu akan terjadi satu provinsi. Nah, masyarakat Aceh itu menolak karena merasa Aceh itu harus menjadi provinsi yang independen. Maka dari itu perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Aceh yaitu dengan cara menggabungkan dirinya dengan DITI yang ada di Jawa Barat yang saat itu juga berusaha mendirikan ideologi Islam. Nah, DITI dari setiap daerah ini nanti mempunyai benang merah yaitu dengan adanya ideologi Islam. Nah, dan semua DITI ini itu berhasil ditumpas ya perlawanannya dengan cara perlawanan militer.
banyak perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh DITI ini berhasil ditumpas oleh gerakan militer, kecuali satu, yaitu dengan musyawarah, yaitu DITI Aceh. Jadi DITI Aceh ini berhasil diselesaikan tanpa adanya perlawanan. Jadi diselesaikan dengan lewat musyawarah atau mukra, musyawarah kerukunan rakyat Aceh. Dan salah satu hasil dari mukra itu yaitu dengan cara menjadikan Aceh sebagai daerah istimewa atau daerah istimewa Nangro Aceh Darussalam sampai sekarang. Ya, jadi Aceh ini salah satu atau satu-satunya pergolakan DITI yang dapat diselesaikan dengan cara musyawarah. Next. Nah, akhir dari pemberontakan DITI ya, yang pertama, jadi salah satu yang paling lama pemberontakannya itu kan DITI Jawa Barat ya, dan ada tokoh yang sangat berperan penting dalam pemberontakan atau pengakhiran dari pemberontakan DITI. Salah satunya yaitu adalah Ibrahim Aji. Ya, jadi Ibrahim Aji ini seorang tokoh TNI yang berusaha menghilangkan pengaruh DITI. Salah satunya yang disebut dengan Operasi Baratayuda. Jadi Operasi Baratayuda ini operasi gabungan antara TNI dengan masyarakat. Jadi masyarakat itu nanti membuat yang namanya pagar betis. Jadi ketika DITI itu menjadi pemberontak di wilayah Indonesia, kan DITI itu kan kebanyakan mereka itu bermukimnya itu di wilayah gunung-gunung. Ya, jadi daerah puncak-puncak di sini itu didiami oleh atau dijadikan sebagai markas DITI. Nah, Ibrahim Aji ini nanti mengajak masyarakat untuk melingkari atau membuat pagar betis. Jadi masyarakat itu nanti banyak yang berdiri di atau menjaga kaki-kaki gunung di sini. Tujuannya apa? Untuk menghadang menghadang perlawanan dari DITI. Kan salah satu kekuatan dari DITI adalah pasokan logistik yang mengalir dari kaki gunung ke wilayah puncak. Jadi banyak masyarakat juga yang pendukungnya membawakan makanannya ke puncak. Nah, ketika masyarakat yang tidak suka terhadap DITI itu nanti menjaga hampir setiap kaki gunung yang ada di sini untuk memutus sumber logistik terhadap DITI. Dan ternyata operasi ini berhasil dan membuat Kartosuwiryo dan kawan-kawan itu kekurangan sumber logistik. Dan akhirnya ketika tahun 62, Kartosuwiryo berhasil ditangkap, tepatnya di Gunung Geber di Majalaya di Bandung. Ya, kecuali DITI yang ada di Aceh ya, yang dapat diselesaikan dengan rakyat musyawarah kerukunan rakyat Aceh. Dan ini adalah akhir dari pemberontakan DITI ya, setelah tahun 49 sampai 62, pemberontakan DITI ini benar-benar menjadi momok yang sangat menakutkan bagi beberapa masyarakat Jawa Barat. Kenapa? Kalau DITI ini lama sekali ya, jadi lama banget dia ini bisa bertahan menjadi sebagai pemberontak. Karena sangat sulit ya. Jadi perlawanan DITI ini itu perlawanan yang bisa dikatakan perlawanan yang tidak terlihat, invisible. Jadi banyak tokoh-tokohnya itu, banyak orang-orang DITI ini adalah orang-orang yang seperti warga biasa gitu, kayak masyarakat sipil biasa. Sehingga TNI pun ketika mau menangkap gerombolan-gerombolan DITI itu tidak punya bukti yang cukup untuk menangkap bahwa orang ini adalah kelompok DITI gitu, karena mereka ini berbau dengan masyarakat biasa seperti itu. Ya, maka dari itu DITI ini cukup sangat lama ditumpasnya karena memang sangat bisa bergaul dengan masyarakat, sehingga nanti tahun 62 itu benar-benar berhasil ditangkap semuanya ya. Dan pemimpinnya ini Kartosuwiryo ya. Sebenarnya Kartosuwiryo juga itu sahabatnya Soekarno ya, ketika dia pernah mencicipi pesantren di wilayah Jawa Timur ya. Jadi Soekarno dengan Kartosuwiryo itu pernah satu kobong dengan pesantren yang dimiliki oleh Cokro Aminoto, host Cokro Aminoto. Jadi kalau Soekarno itu punya ideologi nasionalis, sedangkan kalau Kartosuwiryo punya ideologi Islam saat itu, ya. Dan ini adalah Kartosuwiryo yang sudah ditangkap
yang sudah tua di Gunung Gebar itu siap-siap untuk dihukum mati. Nah, ini Kartosuryonya sangat kasihan sekali karena sudah tua. Ini ketika dia mau dibawa ke Kepulauan Seribu dan mau diakhiri atau ditembak mati. Dan ini menjelang akhirnya. Seperti itu ya untuk video pembelajaran kali ini ya, semoga kalian bermanfaat. Oh ya, satu lagi, setelah video pembelajaran kali ini kalian diwajibkan atau diharuskan untuk menjawab pertanyaan yang ada di Google Classroom yang telah tersedia. Nah, nanti di sana kalian harus menulis nama, kelas, dan token yang tersedia. Dan tokennya itu akan disebutkan sekarang. Apakah tokennya itu? Tokennya adalah cinta sejarah. Huruf kecil semua ya, huruf kecil. Jadi kalian tulis nama, kelas, kemudian token, baru kerjakan soal. Ya, seperti itu untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada materi yang tidak dipahami, bisa langsung ditanyakan. Ya, kita cukupkan saja materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.